Halo sahabat sehat Citama, saya Dr. Hadi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan suatu penyakit yang sering sekali dikeluhkan oleh para penduduk Indonesia. Penyakit itu adalah faringitis. Jangan skip video ini dulu ya, karena pada kali video ini kita akan kupas secara tuntas tentang apa itu faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring, kondisi yang juga disebut dengan radang tenggorokan. Ini ditandai dengan tenggorokan nyeri, gatal, dan sakit saat menelan. Faringitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Beberapa jenis virus yang biasa menyebabkan faringitis adalah influenza, rhinovirus, dan Epstein-Barr. Walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri golongan Streptococcus juga bisa menyebabkan faringitis. Virus dan bakteri penyebab faringitis sangat mudah menyebar lewat udara, misalnya lewat percikan air liur dari batuk penderita yang terhirup. Meski faringitis umumnya adalah kondisi yang tidak berbahaya dan dapat sembuh dalam beberapa hari, pengobatan tetap perlu dilakukan untuk meredakan gejala yang timbul. Faringitis juga bisa disebabkan oleh penyebaran infeksi dari penyakit lain seperti pilek, flu, pertusis, campak, cacar, dan mononukleosis. Pada beberapa kasus, faringitis juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri ini biasanya berasal dari golongan Streptococcus A. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami faringitis. Antara lain, yang pertama, berusia 3-15 tahun. Kedua, sering terpapar asap rokok atau polusi. Ketiga, memiliki riwayat alergi seperti alergi dingin, alergi debu, atau bulu binatang. Memiliki riwayat sinusitis dan sering berada di ruangan yang kering seperti kamar ber-AC. Faringitis biasanya baru menimbulkan gejala sekitar 2-5 hari setelah penderita terkena infeksi. Beberapa gejala yang bisa timbul pada penderita faringitis antara lain nyeri atau sakit tenggorokan, gatal di tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pegel linu, mual dan muntah, atau pembengkakan kelenjar di leher. Selain itu, gejala lain yang bisa timbul adalah suara parau, dan batuk. Jika infeksi meluas ke amandel atau tonsil, bisa terjadi peradangan dan pembengkakan pada amandel. Kapan ya harus ke dokter? Periksakan diri Anda ke dokter jika mengalami gejala faringitis yang telah disebutkan di atas, terutama bila tidak membaik dalam 1 minggu atau disertai dengan gejala sulit menelan, sulit bernapas, ruam di kulit, hingga sulit membuka mulut. Orang yang memiliki riwayat sinusitis, alergi, atau penyakit asam lambung lebih berisiko mengalami faringitis. Oleh karena itu, bila Anda menderita salah satu dari penyakit tersebut, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter untuk memantau kondisi kesehatan Anda dan mencegah faringitis. Pengobatan faringitis bertujuan untuk meredakan keluhan dan gejala, mengatasi infeksi penyebab faringitis, dan mencegah terjadinya komplikasi. Langkah penanganan mandiri yang bisa dilakukan untuk mengatasi faringitis adalah beristirahat yang cukup hingga kondisi terasa lebih baik, lalu tidak terlalu banyak bicara terutama bila suara sedang serak. Minum air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi. Menggunakan pelembab udara jika udara dalam ruangan terasa kering. Mengonsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan seperti sup kaldu hangat. Berkumur dengan air garam hangat untuk meredakan nyeri tenggorokan. Menghindari paparan asap rokok dan polusi. Menggunakan obat panas yang dijual bebas. Pencegahan faringitis dapat dilakukan dengan menghindari penyebab dan pemicunya. Hal tersebut dapat diupayakan dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah ke toilet, serta setelah batuk atau bersin. Hindari menyentuh area wajah dengan tangan yang tidak higienis. Selalu tutup mulut dan hidung dengan tangan atau tisu saat batuk. Jangan berbagi peralatan makan dan minum atau peralatan mandi dengan penderita faringitis. Hentikan kebiasaan merokok,
hindari paparan asap rokok dan polusi, cuci mainan anak yang menderita paringitis dengan bersih, hindari bepergian ke sekolah atau kantor selama sakit untuk mencegah penularan. Jika ada sahabat yang ingin tanyakan, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa berguna bagi sahabat Cidama. Sekian dari saya, Dr. Hadi dari Klinik Cidama.